Pecah kongsi keluarga di kalangan pesohor seolah tengah ramai menghiasi layar kaca. Ya, setelah sebelumnya Hajah Nur Hayati ibunda almarhum Kiai Haji Arifin Ilham luapkan murka pada menantunya Umi Yuni Al-Wali. Kemarin saat sesi jumpa pers, luapan amarah wanita parubaya ini kembali meledak. Sambil membeberkan bukti foto kedekatan Umi Yuni dengan seorang pria, wanita parubaya ini tak kuasa luapkan amarahnya. Hajah Nur Hayati tak menyangka jika Umi Yuni menikah diam-diam dan sama sekali tak meminta izin padanya. Lantas seperti apa luapan kemarahan Hajah Nur Hayati? Mbak, tunjukin ke kamera. Semuanya ya. Menikah di mana kalau boleh tahu, Mah? Pokoknya rahasia mama itu. Rahasia mama. Ya. Yang penting fotonya udah tahu ya. Itu benar. Udah nikah. Ya? Nggak tahu nikahnya, pokoknya itu udah benar. Ada saksinya, ada ininya semuanya. Kita tinggal mengurus wakaf ya. Nikahnya di mana? Nggak tahu. Ya pokoknya nikah ada fotonya. Baru Ini dari anaknya sendiri yang ngasih ke mama. Anaknya yang kecil. Ya. Kalau yang mengabarkan dia sudah menikah, Mama tahu dari siapa? Ya pokoknya tahu dah. Udah semua kan? Sedih dalam arti kata Mama merasa dibohongi. Hancur hati mama, hancur banget. Kamu punya anak, dia anak ulama loh, anak ulama terkenal Aceh loh. Nikah sama anak mama terkenal sedunia. Siapa yang gak bahagia dia? Kamu sayang semua anak cucu, semua sayang. Kemarin aja mama bawa anak cucu 12 orang, ibu bawa 20 orang. Mama ajak umrah tuh mama yang bayar semuanya. Saking sayang itu ya. Pas nikahnya itu nggak diberitahu, cuman berfotonya itu di Aljabar, Masjid Aljabar, Jawa Barat. Iya. Kapan memberitahu? Itu sudah cukup lama lah. Cukup lama sebelum berita ini viral. hitungan bulan? Hitungan kalau beliau cerita ke saya hitungan tahun. Berarti sudah 2 tahun. Sebelum puasa dulu. Sudah 2 Setahun tahun. belum. Sejak tahun berapa? 2022. Puasa. 2022 ya. Oh, beliau kayaknya nggak jadi saksi, nanti bisa ditanya sama yang bersangkutan. Beliau nggak menjadi saksi, cuman beliau mungkin tahu informasi atau apa. Sejumlah bukti kedekatan Umi Yuni dengan pria yang disebut-sebut punya panggilan Abah Agam ini seolah menepis anggapan keluarga Umi Yuni yang sebelumnya mengklaim tak merasa menjadi wali nikah. Kalau memang itu menikah kan berarti yang bisa menikahkan kan saya kan. Nah kalau saya tidak merasa menikahkan, ya berarti bisa simpulkan bahwa itu tidak benar. Gitu. Beliau juga sudah beristri, sudah punya anak gitu ya. Jadi menurut saya isu ini agak lucu ya, kenapa dikaitkan dengan permasalahan azikra gitu. Kata yang bersangkutan walinya itu yang namanya wali itu sesuai dengan namanya. Namanya Pak Wali. Ya. Tapi Pak Wali itu sebelumnya membantah sebelumnya. Nah itu nggak tahu saya. Ini dari Pak Agami sendiri. Saksinya saya nggak tahu kan beliau karena kita dekat. Ya kan mudah-mudahan ini semua wasilah, semua ini untuk kebaikan umat. Karena kami tidak ingin majelis besar ini timbul fitnah. Walinya Umi Yuni sendiri. Walinya ini kalau dari Pak Agam itu Bang Wali. Bang Wali. Waktu saya tanya dapat kabar, saya itu lemas. Saya nggak bertanya panjang lagi, sudah saya udah tahu karena ada foto beredar itu berarti valid. Nah, udah saya pulang. Setelah itu saya nggak membahas itu lagi. Belum. Kalau bertanya baru saya jawab. Saya nggak mau membeberkan sesuatu yang berakibat buruk. Ya nantilah, nggak bisa diinikan lagi kalau ketemu. Lantas siapa sebenarnya sosok Abah Agam? Ya, dari penelusuran tim kami terkuak fakta jika pria bernama Abah Agam ini sempat disebut memiliki nama Iskandar. Sosok Iskandar rupanya pernah tampil berdiri membela Umi Yuni saat istri pertama Kiai Haji Arifin Ilham ini diterpa isu penjualan aset wakaf yayasan. Tanah hibah yang 4.000 meter yang diposting tanah wakaf pada saat pengurusan tanah wakaf dan hibah ini, Umi Yuni selaku istri almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham tidak ada di lokasi, tidak ada di Azikra karena beliau sedang mengantarkan jenazah ibundanya ke Aceh. Pada saat itu saya yang pergi kepada
Pak Jimmy selaku PT CGP yang mewakaf dan menghibahkan tanah. Secara hukum kan tidak jadi masalah ya, kecuali ada penguasaan aset-aset atau wakaf yayasan yang dikuasai oleh si pihak karena istrinya almarhum Ustadz Arifin, maka saat itu kan kita ya biarkanlah. Nah, tapi kalau sudah menikah, mungkin itu aja akan diluruskan. Nah, nanti itu mungkin pihak yayasan sama yang bersangkutan kalau sudah duduk, udah islah dan menyatakan yang bersangkutannya, ya mungkin baru bisa diskusi. Belakangan fakta lain terkuak jika Abah Agam diduga merupakan diserse prajurit TNI. Dari keterangan Hani Kristianto, semasa almarhum Kiai Haji Arifin Ilham masih hidup, kabarnya almarhum kurang menyukai perangah Abah Agam. Apalagi belakangan ia ikut campur dalam urusan pembagian warisan wakaf. Pihak CGP yang punya tanah adalah wakif, tidak memberikan wakaf semua, tetapi 4.000 karena rumah ini dibangun oleh Ustadz Arifin, sisa daripada pembangunan masjid ini dikembalikan uang yang sisa kepada perwakilan Libya. Akhirnya Ustadz Arifin mendapatkan, ya udah, Ustadz Arifin di mana rumahnya? Di Depok. Jangan di Depok. Sisa uang kejujuran ini dibangun rumah di sini. Akhirnya Bu Maria dan Pak Jimmy memberikan wakaf tanah ini 4.000 meter untuk hibah 4.000 meter untuk pembangunan rumah kejujuran. Enggak juga, saya itu sama dia saling jujur selama ini. Dan apapun perbuatan Pak Agam itu untuk kebaikan Gunung Sindur, kebaikan Azikra, tentang majelis, saya support. Saya support habis-habisan. Bahkan saya kasih semangat. Hajah Nurhayati sendiri tampaknya tak setuju jika kemudian menantunya menikah dengan Abah Agam. Luapan kemarahan itulah yang sempat ia perlihatkan 2 pekan lalu sebelum pergi umroh, hingga menuding Umi Yuni sebagai wanita tak benar karena telah kabur dengan pria lain. Nungguin Yuni percuma nungguin Yuni, nggak tahu dia dibawa kabur, terserah. Dia dibawa kabur sama orang, dia memang gak bener. Ini kemana? Gak tahu dibawa orang kabur tadi. Dibawa orang kabur? Iya, gak tahu. Terus udah pulang aja sayang. Umi Yuni dibawa kemana? Berarti saat ini Umi Yuni nggak ada di rumah. Nanti beritanya kalau sudah fit baru aku ngomong. Ya. Hari ini bisa Umi nanti malam atau kapan? Jangan. Aku mau ngomong dulu, mau beritanya valid apa enggak nih? Baru aku ngomong ya. Iya, tapi dapat kabar katanya udah nikah gitu. Umi seperti apa? Kita lagi selidikin. Mama bertanya, Mama kan bahasanya kan keras, saya dianggap anak. Jadi Mama itu marah aja ke saya. Tapi saya nggak sayang. Karena Mama marah, saya sayang ke Mama. Karena saya udah tahu watak Mama juga tahu watak saya. Enggak ya, mungkin itu ungkapan orang tua capek, kekecewaan macam-macam lah. Kalau untuk diusir, apa dalam kapasitas apa, maksudnya apa? Meski secara agama Umi Yuni boleh untuk menikah, tapi ketika tak ada izin atau pemberitahuan, hati wanita paruh baya ini seolah remuk. Ia merasa tak dihargai sebagai orang tua. Maka wajar jika kemudian Hajah Nurhayati luapkan rasa kecewanya di hadapan juru warta. Ya udah, kalau dia nikah ya udah hak dia. Mereka mengiyakan Mama? Ya udah hak. Udah ditanyakan langsung Mah udah ditanya langsung. Yang menyatakan siapa Mama kemarin? Mama tuh sudah tidur tuh ingat almarhum Ustadz. Mama kasih sayangnya ke Mama. Semuanya ke situ, tapi sama dia tuh kan istilahnya lepas lah. Dia sekedar mantu. Tapi kalau anak aku belain apapun itu. Ustadz Arifin aja sampai selesai jadi ulama besar, aku yang ini. Jadi aku gimana sama Ustadz tuh ini banget. Enggak cuma nangis keingat dia teman-teman sahabatnya dia aja ketemu gitu loh. Udah lama nggak ketemu, 3 tahun udah nggak ketemu. Nanti ketemu jadi mama semua teman-teman Ustadz sayang. Mama kalau lihat anak-anaknya, teman-teman anaknya, Mama itu rasa ketemu anaknya. Makanya dia sedih. Gelagat Umi Yuni telah menikah pasca 4 tahun ditinggal Kiai Haji Arifin Ilham sesungguhnya telah terendus. Ketika tim kami meminta konfirmasi pada putranya Alvin Faiz,
Kala itu saat ditanya juru warta ihwal isu pernikahan ibundanya, Alvin tak mengelak dan tak mengiyakan. Tapi Alvin memberi restu jika ibundanya akan menikah kembali. Lantas mungkinkah Alvin sudah mengetahui pernikahan ibundanya dengan Iskandar? Untuk mama, keputusan saya, komentar saya cuma satu. Apapun keputusan mama, saya doakan. Ketika kita ditimpa banyak ujian, ya, banyak fitnah, ya, banyak musibah, ya, yang terjadi dimanapun, kan kita nggak bisa memprediksi. Kita tidak mempermasalahkan pernikahannya. Kalau sudah nikah ya silahkan saja, alhamdulillah. Ya baik. Mama semua cucu baik, sayang semua. Nggak ada yang dibeda-bedain, nggak ada. Ya, agaknya isu nikah siri Umi Yuni ini akan makin memperkeruh hubungannya dengan sang mertua. Apalagi belakangan Umi Yuni disebut-sebut akan menjual tanah warisan almarhum yang diklaim sebagai aset hibah. Tapi klaim kepemilikan hibah itu rupanya masih dianggap bermasalah oleh pihak pengurus yayasan. Pada saat itu almarhum Musa Arifin Ilham belum banyak istri, baru satu. Maka diberikanlah wakaf dan hibah. Wakaf adalah yang di sebelah sana masjid, semuanya wakaf. Di sini 4.000 meter hibah. Nggak benar. Udah aman, kita udah datang ke kantor itunya, udah aman, nggak ada. Tidak ada jual beli segala macam. Nggak ada. Lagi diurus ya soal wakaf ya. Diurus ya, insya Allah aman. Tapi benar akan memberikan suatu fakta kebenaran ya, karena ini juga sudah Umi hadirkan dari Dewan Pengawas, dari penasehat, kemudian kuasa hukum untuk menjelaskan arti dari sebuah pemberitaan yang tidak benar itu dengan Umi saja. Ya, kalau Afin menjelaskan agak berbeda ya, tapi kalau Umi yang menjelaskan, insya Allah udah paham semua. Umi juga nggak tahu karena itu bukan mereka itu bertim ya. Jadi gini, namanya kita hidup di dunia, pasti ada orang yang suka, ada orang yang tidak suka. Ya, apapun yang kita bilang kalau udah nggak suka, ya nggak baik aja. Apapun yang kita bilang itu salah. Tapi kalau orang itu suka sama kita, itu sudah benar aja. Jadi seperti itu. Jadi apa namanya? Ya itu, Mbak. Mungkin seperti itu. Bahkan Hani Kristianto menduga Iskandar telah lancang ikut campur hingga diduga memalsukan akta yayasan dari semula wakaf menjadi hibah. Lantas mungkinkah Umi Yuni segegabah itu? Bagaimana pula reaksi Alvin Faiz? Saya sampaikan di sini demi Allah, saya nggak melakukan hal tersebut, menjual tanah wakaf atau apapun yang dituduhkan, demi Allah nggak ada. Itu perbuatan, ya kita tahu itu perbuatan yang sangat haram gitu, ya, dan itu dosa yang sangat besar. Nggak ada. Itu dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab tadi, ya, kata Umi, karena mereka ketidakyakinan tadi, belum tabayun, belum bertanya, ya. Kemudian belum mengerti, belum memahami, belum membaca, belum melihat, ya, belum bertanya langsung kepada Umi Yuni dan belum datang ke BWI Badan Wakaf Indonesia ya, dan belum melihat suratnya, legalitasnya. Namanya manusia, pasti pikiran-pikiran itu pasti keluar hanya untuk membuat ramai suasana. Karena Alvin juga public figure, Umi Yuni public figure, Alvin anak dari almarhum Ustadz Arifin Ilham, adiknya juga Amar Azikro, jadi biasalah. Bahwa wakaf itu yang mana dulu? Kalau yang 4.000 meter itu betul, itu wakafnya untuk kepentingan yayasan, termasuk masjid yang ada di situ. Tapi ada yang namanya pemberian yang tidak termasuk dalam 4.000. Pemberian atau apalah bahasanya ya, apa itu hibah atau hadiah atau apa. Tapi memang pemberian tanah itu ada yang memang diperuntukkan kepada pribadi. Ustadz Arifin, dan waktu itu kan istrinya baru satu ya, Umi Yuni. Nah, jadi ketika Ustadz Arifin sudah meninggal, kebetulan peristiwa wakaf itu belum sempat didokumentasikan dalam bentuk pengakuan surat ya. Jika urusan pernikahan membuat hati Hajah Nur Hayati makin tersayat, lantas mungkinkah konflik dalam keluarga ini akan kembali rekat?
Atau jangan-jangan membenarkan dugaan sebagian warganet yang menyebut Umi Yuni dan Alvin Faiz akan segera hengkang dari lingkungan Az-Zikra dan memilih tinggal menjauh dari lingkungan pesantren. Benarkah hubungan Umi Yuni juga makin merenggang setelah Hajah Nurhayati lebih dekat dengan istri kedua almarhum, yakni Umi Rania? Ketemu Rania. Nah, ntar mata Dia kebetulan ulang tahun. Kasih hadiah kemarin. Mama ngasih hadiah apa? Kasih hadiah handphone. Widih. Masya Allah. Handphonenya kayak gini lah aku kasih. Keren Mama. Belum, kemarin katanya sempat datang ke Mama untuk tidak bisa hadir ini. Maka kata Mama harus sesuai undangan datang jam 10. Alasannya apa? Enggak tahu. Mama enggak. Memang tinggal di sini. Dengan Umi Yuni. Udah pernah ketemu. Semalam katanya ada teror-teror mah. Ya, biasalah ngetok-ngetok pintu doang. Merasa mungkin saya dulu ikut berjuang dengan almarhum gitu kan. Seharusnya saya lah yang menggantikan. Saya dulu capeknya luar biasa gitu. Itu keluarga waktu itu nggak ikut capek, nggak ikut berjuang. Kenapa sekarang tiba-tiba merasa yang namanya legacy itu kan ya keluarga kan, istri, anak. Saya saja yang abang ipar, saya tidak pernah memanfaatkan bayang-bayang Ustaz Arifin Ilham sebagai abang ipar saya. Semua ambil hikmahnya ya. Semuanya mudah-mudahan Az-Zikra berjalan dengan lancar, dengan berkah. Insya Allah dengan pengurus yang baru kita, alhamdulillah. Pembangunan masjid yang diminta almarhum udah selesai semua, Mama amanahkan udah. Ini juga datang kemarin peresmian masjid udah. Besok insya Allah besoknya Mama Sabtu udah pulang. Mama mau ada acara di Barabai ya, di Kalimantan jauh. Mama pulang.